potensial dipegang oleh Rebellion, tapi untuk late game-nya juga masih bagi Rebellion sih. Tergantung untuk garis depannya ya, karena untuk secara di depan mereka punya Akai dan juga mereka punya Gatot Kaca. Mereka harus maksimalkan dua hero ini sembari membiarkan nantinya Aether-nya farming aja dengan Nolan-nya. Oke, dan jangan lupakan ini masih match point berarti untuk Rebellion. Akankah 2-0 mereka bawa pulang? Atau EVOS Glory akan bangkit dan menyamakan keadaan? Yap, jadi sekarang waktunya kita akan melihat siapa lagi yang akan mendapatkan kemenangan. Karena untuk Rebellion ini semua sangatlah penting. Jadi langsung saja game yang kedua EPL Arena, mana suaranya? Oke, seperti biasa ini adalah malam minggu. Walaupun agak pilu ya untuk dua tim biru ini. Ya. Oke, Malam minggu, malam yang biru. iya. Wah, bener juga. Tapi jangan sampai sendu ya. Nah, itu dia. Oke, dan Battle of Assassin nih dengan adanya Nolan dan juga Lancelot. Sebenarnya hampir mirip ya untuk tertarik. bagaimana juga match up-nya. Yap. Tapi ini jauh lebih agresif ya Wey, EVOS. mencoba untuk bisa mendapatkan di mana tuh sekarang. Ada satu player yang terpenting, Aether masih sempat untuk pergi ke tempat yang berbeda dan juga Kars. Sangat sulit untuk ditumbangkan namun tertariklah saudara. Tidak ada yang mau mendekat lagi ke arah dari Kars. Gak ada ya, apalagi udah mode pegang perut. Ya. Lagi mode sakit perut. Ambil kayak mode- begitu tuh orang udah, enggak dulu dah. Mode punten. Mode punten. Mode punten, siap. Oke, tapi ini dia untuk set talent emblemnya 3 Swift ternyata dibawa sama EVOS Glory Om. Ya, attack speed ya. Dan 2 lari-lari nih. Dua lari-lari. Dua Wilderness of Blessing. Uh-huh. Dua agility lah ya dari sana juga. Untuk mid-nya sebenarnya yang memaksimalkan agility dan juga Wilderness of Blessing. Dan bahkan emblem support nih. Buat Dreams. Gak terlalu tanky memang, tapi punya cooldown yang lebih cepat juga nantinya. Tapi melihat bagaimana untuk di early tadi itu kumpul 4 lawan 4 loh di area mid. Untuk menyelamatkan satu Lito Wanderer yang bisa didapatkan. Dan ini belum selesai sama Rebellion, mereka jauh lebih agresif ternyata. Di game yang sekarang mereka tahu power mereka dengan adanya Nolan yang bisa melakukan fast farming dibandingkan dengan Lancelot. Iya. Dan kayak ketinggalan sedikit lah tadi Anavel itu dari sisi leveling. Ya, gimana enggak di Satroni 3 orang. Agak gimana gitu ya, agak ngilu-ngilu. Dan Rebellion mereka bermain cukup lebih objektif sekarang, setup ke arah turtle sudah dilakukan. Oke, Saikot di tempat berbeda mulai bergabung, sementara sekarang Aether-nya diusir mundur dulu. Dan Kars-nya sudah mulai hadir, namun untuk sekarang coba lihat akan seperti apa lagi. Avatar Guardian langsung dikeluarkan, tapi sekarang X-Wing-nya malah berhasil langsung dihancurkan di mana. Dan Explainer udah langsung menghilang, tapi Turtle-nya berhasil langsung diamankan pula. Aether-nya masih berhasil selamat. Tonros terlihat tadi Cloudcon mau pergi ke tempat berbeda, tapi Cloudcon tidak selamat untuk kali. Dan Kars masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan Swallow hadir untuk memberikan sebuah bantuan. Ini kuat banget sih Gatot Kacanya, bener-bener sulit untuk bisa ditumbangkan. Walaupun again PR dari Rebellion adalah retribution mereka yang ternyata masih belum bisa mendapatkan turtle yang pertama. Ya, tapi memang cukup sulit tadi untuk positioning dari Aether sendiri karena dia sempat tertarik Divine Judgment tadi. Oke. Jadi lumayan masih bisa kabur juga. Waduh. Hei. Phantom Execution mau tidak mau harus dikeluarkan. Ya, tapi bayangkan itu sampai branch juga dia turun ke tengah loh. Buat Iya. bisa ngebantu yang lain. Karena Jadi kayaknya damage-nya masih belum cukup ya di awal-awal ya. terlalu tebal kan Gatot Kaca ada. Akai juga punya. Dan ini dia untuk barisan dari hero yang dipergunakan oleh EVOS ya. Semua sudah pernah dipergunakan, jadi setidaknya mungkin kita bisa melihat adanya chemistry antara hero-hero ini yang sempat terpakai sebelum-sebelumnya juga dan debut untuk Aether. Dan juga Matt. Matt, betul. Perdana ya. Untuk penggunaan dari Nathan sendiri dan cukup risky sebenarnya Nathan di depan Kaca. Mudah untuk bisa ditangkap nanti. Yep, tapi Wah, free itu matnya enak banget loh itu. Weh, masih cukup santai matnya. Gak apa-apa, entropi masih ada. aman aja. Aman ya, tembak terus. Tembak. Cair katanya di situ tadi tuh. Itu Oh, kan nembakin, Mbak. Iya benar, Iya, cuan ya di atas cuan, ya. cair. Waduh, tapi dengan dari Flicker ya ternyata escape yang dibawa sama Matt. Karena Purify ini nggak menyelamatkan dirinya atas Betul. suppress yang dibawa. Dan juga range-nya ya, pendek banget misalnya kalau pakai Purify dia hanya akan mengandalkan entropi yang jelas tidak akan cukup sama sekali. Yap. Dan terlihat lebih rapi ya untuk Rebellion, mereka jalanin bawahnya dulu. Dan waktunya sebenarnya tepat untuk nantinya Kars bisa join fight di area turtle. Yep. Cukup dekat memang, dan ini ya untuk turtle yang sudah mulai dipok juga. Ingat lebih lama jelasnya bagi Lancelot untuk mendapatkan turtle yang kedua ini. Karena ya sekali lagi ya Tonros itu harus pas banget di tengah untuk bisa memberikan damage yang maksimal. Oke,
Masih belum di... Wes, ada satu divine judgment namun untuk sekarang sangat-sangat baik dari X-Win bahkan. Dirinya pun langsung berhasil untuk bisa memberikan sebuah counter dengan heavy speed tadi udah langsung dilakukan seperti pertempuran yang kembali terjadi tepat berada di sebelah. Dari turtle di mana dua player dimiliki oleh EVOS Glory langsung berhasil ditumbangkan dengan sangat-sangat cepat. Yap, dan ini Anavel harus dipegangin sih. Wah, Anavel masih berusaha untuk masuk bagian dalam. Dengan Thunder sudah langsung dikuatkan tapi ternyata turtle-nya masih diamankan oleh Dream. Tidak ada retribution yang berhasil mengamankan turtle tersebut. Oke, kehilangan turtle 2 kali tapi dibayar dengan adanya point kill. Ini ngebuat Rebellion akan semakin unggul lagi di early game. Sementara Matt ini lagi-lagi masih cukup aman dan dapetin space-nya. Ya, dia masih tenang farming ya. Dan cukup pede juga untuk berhadapan tadi dan nice play dari X-Win. Bagaimana follow up dia. Melihat ditangkepnya si Swallow tadi. Langsung maju ke depan juga membuka heavy spin-nya. Sehingga akhirnya tim fight yang sekiranya hampir dimenangkan oleh EVOS bisa dipegang lagi oleh Rebellion. Oke. Dan terlihat sekarang dari semua lini cukup unggul ya untuk Rebellion ya. Yep. Dari jungle yang mungkin tadi terasa berbeda di game yang pertama. Ya sayangnya mereka harus hilang 2 turtle sih. Dan menurut tadi apalagi turtle yang kedua ya. Karena yang dapat itu si Kaja. Oke. Berarti benar-benar harus dipegangin abis nih ya untuk set uppernya terutama lini-lini depannya. Iya karena setiap kali kita melihat EVOS mereka dekat dengan turtle-nya meskipun ya ini kondisinya lagi chaos. Mereka lah yang memenangkan untuk duel chaotic tersebut. Dan harusnya itu bisa jadi titik balik kalau Lord itu terjadinya di Lord. Benar, dan ya tugas Rebellion jelasnya adalah mengusir mundur aja nih buat EVOS. Jangan sampai ada 1 atau 2 pemain dari EVOS yang ada di area-area objektif itu. Ini terpampang sangat jelas sekali ya minus yang dimiliki oleh Aether. Sangat terlihat gitu loh. Karena dari tadi juga retribution yang emang tidak terlalu on point yang beberapa kali dari game yang pertama gitu loh. Ya. Jadi bisa menjadi satu hal yang harus digarisbawain dan evaluasi besar juga ke depannya. Ini lebih tenang sedikit saja sih buat Iya. adu retri ya. Betul. Karena bahaya kan. Bahaya. Karena nggak selalu mereka punya momen untuk bisa mengusir player lawan lalu mereka menguasai area objektif sendirian. Ya lebih gak ada momen yang bisa free banget gitu loh. Iya, nggak selalu ada momen free juga. Mereka suatu saat dan pasti akan selalu kontes. Dan masalahnya ini masih turtle. Belum Lord yang Lord. penentuan nantinya Nah, kan loh. bisa Lord Evolve kah, Lord Enhance kah. Tapi ada konsil tadi yang terdengar juga untuk adanya pergerakan ke arah top lane dari Dreams. Tapi sayangnya masih belum ada siapapun nih yang ditemukan. Karena Ethernya recall di depan ya, di rumput depan bukan di rumput belakang juga. Dan turtle yang ketiga ini sudah mulai dipoke juga, di start oleh EVOS Glory. Bakal dimainkan kah, bakal dikontes kah? Yap, itu dia X-Win udah mulai maju dan pada kali ini langsung dibuktikan oleh Ether di mana dirinya berhasil mengamankan karena turtle tersebut dengan Netherram tadi udah langsung dikeluarkan di mana ada beberapa player. Langsung saja tertimpa dengan Avatar of Guardian yang langsung dikeluarkan oleh Gatot Kaca. Namun sekarang Anavelnya masih berusaha untuk bisa mengantarkan damage. Phantom Execution langsung dikeluarkan, gak konek karena siapapun. Masih ada Panca tapi dikejar lagi. Double kill didapat oleh Ban. Di mana Branch pun masih bersiap untuk bisa menghantarkan seluruh damage yang dimiliki walaupun untuk sekarang masih belum begitu berasa. Dan ini dia Rebellion dengan tabrak ajalah. Flicker headbutt on point. Membuat keunggulan bergulir lagi untuk mereka. Dan Aether membuktikan dengan adanya satu turtle yang terakhir. No perfect turtle lagi untuk EVOS Glory. Yap, Itu dan dia. itu 3 flicker bareng tadi mengejar satu pemain ya. Dan tumbang memang dan akhirnya lebih jauh lagi Rebellion berlari dan mungkin ini yang kita tunggu ya kemenangan buat Rebellion dari awal di mana mereka yang sebenarnya bisa buat mendapatkan turtle tersebut. 1 menit sebelum menuju ke Lord yang biasa, Baby Lord yang bakal spawn. Tapi di bagian bawahnya sudah mulai chaotic juga nih karena match-nya sudah mulai di cover, item-item match selesai. Dan Aether yang sudah cukup unggul dari sisi damage-nya dia, levelnya dia. Dan bahkan untuk instant burst down dari Nolan. Iya loh, itu dia tadi. Lagi dan lagi ya, Avatar of Guardian. Ya, Kars menunjukkan kelasnya dengan menggunakan Gatot Kaca. Gatot Kakars. Wih, Gatot Kakars, Gatot Kaca, otot kawat tulang besi. Apa yang salah dari aku hingga kamu harus pergi? Oke, lanjut lagi. Otot kau tulang besi. Akunya udah sayang tapi kamu hianati. Gitu terus ya kan. Gitu terus Gitu saja. terus. Tapi ini 4.600 gold lead. Bahkan turret masih belum ada yang hancur. Walaupun Yep. di atas udah bener-bener sekarat. Tapi ya bermain lebih agresif kali ini untuk Rebellion Om. Wait, itu dia ada pergerakan di mana tuh sekarang? Hey, hampir saja Aether. Fracture dengan efek slow. Yap, 30% efek slow sekarang, adjustment buat Nolan juga. Yep. Dan cooldownnya dia nih, karena semakin lambat masuk ya ke late game. Item cooldown dapetin 40%, itu sekali fracture, cooldown cuma 9 second.
sangat-sangat cepat sekali dan cukup membantu untuk progres kita farming atau bahkan buat team fight. Oh, lihat Karsnya ini bener-bener dia coba untuk patroli. Siapa yang mau numbangin Kars coba tuh tebel banget dan sekarang Lordnya menjadi milik dari Rebellion. Dan disiplin, mereka nggak mau paksa adanya inisiasi berlebih lagi. Mereka akan memanfaatkan Lord yang langsung spawn di arah bottom lane-nya. Dan jangan lupakan serangan kejut dari X-Wing dan Kars nantinya. Itu akan menjadi satu hal yang diwaspadai sama EVOS Glory. Dan early game kalau memang sudah kepegang, ini cukup memudahkan bagi Nathan juga. Karena Nathannya kan dari tadi kelihatannya bebas. Holy Crystal buat Matt Wah, itu. sudah selesai. Ini item damage-nya dia 3 item cukup banget. Stallium Sight, Feather of Heaven, dan tadi ada Holy Crystal. Udah makin meresahkan pastinya ya. Dan Iya. kita tahu Nathan ini sulit untuk ditanggulangi. Radiant Armor apakah menolong? Tidak sepertinya. Wind of Nature gak bisa. Betul, paling Athena Shield itu pun cuma berapa second ya. Atau item yang lagi under lah, Twilight Armor. Widih. Hmm. Tapi jarang ya kita lihat ya untuk Jarang. Twilight Armor. Sementara kali ini inner turret akan segera dihancurkan. Ini masih Lord yang pertama. Belum yang punya power untuk langsung charge in juga. Oke. Tapi pressure tidak henti dilakukan sama Rebellion. Dan sekarang Lordnya sudah berhasil masuk dan juga memecahkan pasif yang ada di bagian bawah. Di mana X-Win-nya hampir saja mau tidak mau flicker harus dia keluarkan. Yap. Oh, Wait, berhasil? mau dikejar nih. Oke, kita lihat akan menjadi milik siapa lagi. Poin kill yang bisa diamankan oleh masing-masing tim. Di mana hampir saja terjadi sebuah pertempuran dan Dreams bisa saja di-flicker untuk masuk ke dapat terjatuh. Dreams yang mendapatkan efek Jet Shock Trap yang udah langsung dikeluarkan. Avatar of Guardian hampir saja tadi mengenai karena beberapa player coba lihat Karsnya sendiri di bagian depan. Dan mereka pun sudah mendapatkan bantuan di bagian belakang dengan majunya karena beberapa player dimiliki oleh Rebellion. Oke. Dan ternyata satu keputusan untuk mengejar adanya pergerakan dari Rebellion. Ternyata mereka terkejut dengan adanya juga Aether yang sedang menunggu di area rerumputan. Dan instan langsung menghilang Dreams-nya. Ya, sebuah bait yang sangat manis ya tadi. Karena ya kita bisa tahu lah Hunter Strike selesai Heptasis ada BOD juga punya nih buat si Aether. Jadi untuk damage dari Fracture-nya dan juga satu kali basic attack dengan expansion-nya dia bakal berasa banget di bagian tengah tadi. Dan akhirnya dari EVOS mereka belum bisa keluar dari area mereka. Memang mereka bisa mendapatkan orange buff. Tapi lebih penting jelasnya bagi Lancelot adalah untuk mengamankan purple buff. Oke. Dan permasalahannya juga kayak kalau mau Divine Judgment, mau Netherrealm, semua bisa tercounter dengan adanya Akai ya. Oke, ya betul. Akhirnya bisa tiba-tiba lompat juga kan tadi. Iya ngeri loh, itu kaget saya seadanya. Dengan item yang juga udah mumpuni sih harusnya. Dengan penetration, physical damage yang optimal dari Aether, belum tumbang sama sekali juga. Dan susah banget nih untuk bisa menjangkau Aether dan Matt sebagai damage dealer dari Rebellion. Iya, dan satu Winter Crown tadi untuk Kars ya. Jadi dia bisa ngebait untuk source skill ke dia, apalagi Gatot Kaca nih. Sangat sulit untuk bisa instant ditumbangkan. Revitalize juga untuk battle spellnya dia. Lebih tanky lagi di barisan depan. Bawa Sampai kolam. Bawa kolam. Bisa renang ya teman-teman. Iya, tapi dari X-Win-nya, dari Kars-nya ini jelasnya mereka akan menjadi badannya. Lihat di area depannya, benar-benar dijauhkan semuanya, diusir. Yep. Biar gak ada yang mendekat sama sekali. Dan harusnya nggak ada kontes sih. Ya, karena gak ada bisa langsung tembus ke belakang kan. Dengan Sulit, instant, ya, dengan damage yang sangat besar sekali dari Nolan Nathan. Ini udah jelas instant buat Lordnya langsung bisa diambil Rebellion. Oke, dan bahkan ngelihat dari kombinasi, ini kombinasi yang klasik sebenarnya ya, Kajakari ini sering banget juga kita lihat. Tapi masih belum berjalan sama sekali. Padahal Bransnya kalau ngelihat levelnya udah mulai catch up untuk bisa instan siapapun yang kena tarik. Ya, karena siapapun yang ditarik, itu ada Akai lagi muter juga di sebelah. Sama ada Netherrealm curian. Iya, banyak sih, atau bahkan bisa dipisah lagi ya, Avatar of Guardian. Yep. Dan saya coba lihat Karsnya maju sendirian gak apa-apa berani dia. Unbreakable lagi siapa yang mau ngedeker kalau udah mau punten kayak begitu ya. Iya, udah susah banget. Kayak ini sebenarnya dia mau tabrak kita atau mau mundur. Itu sebenarnya. dia masalahnya. Nah ini Lordnya udah mulai punten masuk ke dalam satu base turret di tengah. Yap, dan Lordnya siap untuk bisa menabrak masuk. Sementara mereka sudah berkumpul. Coba lihat akan seperti apa lagi hasilnya. Di mana sekarang Lordnya sudah berhasil masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh EVOS Glory. X-Win-nya langsung belok mencoba untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan jauh lebih dalam lagi. Dan Cyclone sekarang sudah berubah. Tapi X-Win-nya gagal untuk bisa menghantam karena beberapa player sekarang. Heavy spin-nya udah dikeluarkan. Tapi dengan Immortal udah langsung menghilang. X-Win pun masih berhasil selamat. Sejauh ini hanya ada Kars yang menjadi korban. Yap, Kars menghilang tapi tukarnya 2 turret. Ya, masih cukup worth it. Meskipun memang ya, tadi kita tidak melihat adanya potensi untuk dari Rebellion naik ke atas juga ya. Karena positioning dari Aether yang cukup jauh ternyata. Yap. Jadi dia nggak bisa langsung nabrak karena damage-nya masih hanya mengandalkan tadi si Matt
dengan entropi yang sudah dipergunakan untuk fokus mendapatkan satu best turret. Terus X-Win-nya juga tadi kena angkat kan sama Psychots-nya, jadi gak sempat ada heavy spin. Dan inner turret bakal coba untuk dipaksa kali ini dari Fast Glory. Seperti itu ya. Secepat itu mereka ngebalikin ya. Mereka menang jumlah. Satu kali team fight. Jadi mungkin masuk ke dalam zona netral sekarang, di mana Rebellion mereka sudah mulai unggul dan keunggulan mereka akan bisa berjalan kalau mereka mendapatkan objektif. Tapi ini dia. Oke, Dreams ya. Sempatkah dia untuk kabur dan sekarang Flicker sudah dikeluarkan. Dipotong. Wehehe. Apa dalam guardian dia connect. Dan Dreams pun berhasil langsung dihancurkan dengan sangat cepat. Netherrealm sudah langsung terlihat dan mereka langsung mencoba untuk bisa mundur dan juga menyelamatkan diri masing-masing. Namun sejauh ini ada orange buff yang sangat menggiurkan. Yes, dan itu di kantong dari Matt-nya. Melingkari kaki dari King Matt dan hilang Dreams tanpa adanya power pick off kali ini Rebellion. Mereka bakal coba untuk paksakah atau menunggu Lord dalam 30 detik lagi? Mereka bisa maksa sekarang sembari melihat situasi juga. Kalau mereka bisa naik bagus, kalau enggak ya mereka harus mundur karena positioning dari Aether ini di belakang nih. Jangan sampai ini kondisi 4 on 4 harus di-initiate sama Rebellion. Yap, itu dia. Aether sudah semakin mendekat. Wave Minion akan masuk lewat bawah. Akankah mereka perjuangkan bisa menumbangkan lagi karena satu best yang ada di bagian bawah. Tapi Penta Execution Match-nya masih berhasil kabur ke tempat yang berbeda. Namun sekarang X-Win-nya berhasil dihancurkan dan Annabelle menjadi korban tambahan. Tapi Karcha tertinggal sendirian bahkan. Dari Suelo menjadi korban tambahan pula. Match-nya bersama dengan Aether. Dua pemilik damage yang sangat besar. Mereka masih bertahan. Ini susah juga ya pastinya untuk bisa menabrak lini high ground dari EVOS Glory. Dan sekarang walaupun tanpa adanya Annabelle, apakah Lord akan menjadi pilihan untuk di all in sama EVOS? Bisa jadi pancingan saya buat Lordnya ini karena 4 melawan 2 ya. Jelasnya pancingannya ada. Kalau EVOS mau melakukan hal tersebut, lihat Matt Aether-nya nunggu juga. Ini pemberi 2 damage terbesar dari Rebellion. Lawannya 4 tapi. Ada retry lagi Aether-nya. Dan Aether belum tumbang sama sekali nih sejauh ini. Yap, kayaknya safe banget ya. Tapi lumayan sering kelihatan bagaimana Aether ini masuk sebagai sosok terakhir banget gitu. Tapi lumayan terlambat gak sih? Hampir lumayan terlambat ya. Jadi kayak udah siap nih yang 4-nya di depan tadi mau masuk ke base turret bawah, Aether-nya masih OTW ya kan. Yep. Tapi ya akhirnya bisa di reset memang. Semua sudah berkumpul kembali tapi pelan dan pasti nih ya. Ekonomi. Mereka. Langsung dicepetin aja Om, dicepetin aja. Mereka punya Nathan. Mereka punya Nolan. Mereka punya Nathan, mereka punya Nolan. Udah satuin aja cepet. Yep. Meleleh Lordnya. Great Dragon Spear buat Aether. Cede cepetnya, kata Lord itu panik juga tuh Lord. Loh kok hilang? Apa ini? Secepat itu ya, nemuin yang baru loh. Oke, tapi ternyata bergerak lagi. Kali ini PR dari EVOS Glory adalah coba makan depannya udah mulai berhasil. Damage dari Bransnya udah bisa jadi follow up. Tapi apakah mampu untuk bisa mengincar lini belakang dari Matt dan Aether yang belum juga tersentuh nih? Kayaknya untuk incar depannya memang bisa ya. Tapi bisanya ini kalau dari Rebelnya belum kumpul 5. Karena mereka lebih sering 4 lawan 4, 4 lawan 5 nih. Satunya masih sedang melakukan progres untuk split push. Apalagi kalau kita melihat kondisi top seperti ini lumayan bahaya buat Aether sebenarnya. Oke. Annabelle masih memperjuangkan satu laning di bagian atas dan sepertinya dibiarkan begitu saja oleh Aether di mana ada satu panggilan di bagian bawah ya. Mereka mencoba untuk bisa menabrak masuk lagi dan Aether-nya sudah kembali hadir dengan satu besar tadi yang sudah berhasil dihancurkan. Lordnya sejauh ini masih bertahan dan mereka semua agak mundur sedikit juga menurunkan tempo tapi ternyata tidak. Apa Toro Guardian ada connect tadi ke arah beberapa player tapi itu sekarang coba lihat damage yang bisa dihasilkan. Namun Aether-nya masih berhasil kabur ke tempat yang berbeda. Ada satu lagi Netherrealm sudah diaktifkan dan juga revitalize. Kemudian bisa menyelamatkan dirinya. Tapi Swallow di tempat yang lain malah menjadi korban dan next win-nya dikejar sampai bisa Tonrosnya masuk satu terakhir dan next win. Lenyap. EVOS Glory masih punya nafas. EVOS Glory masih bersusah payah untuk mati-matian mempertahankan game kali ini. Dengan Brans juga yang bisa langsung melumat Lordnya. Ini susah banget Rebellion. Lord tadi hanya bisa dipaketkan dengan base turret di arah bawah, tidak dengan base-nya. Ya, Blood penghantar aja ya sebenarnya yang terjadi tadi. Dan ini sudah mulai terlihat bagaimana EVOS mereka punya power untuk melawan akibat dari Rebellion yang juga memang masuknya 1 demi 1. Dan mereka bisa dipunish tadi. Terlalu dekat dengan base turretnya, masih ada defense judgment juga bagi Dreams. Dan ini berarti untuk Rebellionnya kalau mereka mau naik kembali mereka harus memperhitungkan atau mempertimbangkan faktor apakah mereka harus naik nabrak 505 atau mereka coba buat main pick off di luar dulu daripada mereka fight di dalam base milik EVOS Glory. Nah itu keputusan ya yang akan kita lihat. Tapi setidaknya Rebellion mereka punya keunggulan dari 3 lininya ya. Ini Super Wave Minion yang nantinya akan menjadi PR apalagi lane jauh. Ini di arah bawah ngebuat Lord nantinya akan jadi pancingan juga. Dan distraksi harusnya bisa dilakukan sama Rebellion dengan movement dari Nolan yang cukup cepat. Iya, cuman ini Bransnya jadi PR sekarang ya. Belum terpick off sama sekali buat Brans.
Ingat dia bisa dikombinasikan dengan Kaja dan siapapun yang ditarik kan udah jelas bakal tumbang. Tapi kalau ini bisa initiate, bagus banget buat Rebellion. Mereka sudah mulai menzoning. Which, itu dia, apa tahu gua dia dikeluarkan dan Kars dipisah. terjebak sendirian Kars. Coba lihat, ada satu lagi dan berhasil menjepit tadi seperti karena dari Brans. Dan Brans kehilangan dari Immortal yang udah dia miliki. Dan Brans berhasil langsung dihancurkan, terpisah langsung sudah karena beberapa pemain memiliki dari EVOS Glory. 2 orang langsung berhasil dihilangkan, tapi sekarang Cloud9-nya sudah berhasil kembali menuju ke arah rekannya. Oke, hanya menyisakan 4 pemain saja tanpa adanya Brans. Kali ini Rebellion akan coba langsung tabrak tanpa adanya Lord. Oke, sang banteng biru ingin mencoba untuk memuluskan jalannya. Ada Nedorem udah langsung dikeluarkan, di mana sekarang Dream langsung kejar bisa, tapi Cloud9-nya udah kehilangan nyawa lagi. Di mana untuk sekarang respawnnya udah semakin lama dengan Thunders udah dihasilkan Anapel. Berhasil mendapatkan Carousel, tapi base pun masih terbuka dengan begitu bebasnya. Mereka masih berjuang untuk bisa menumbangkan, tapi Aethernya malah menjadi korban. Matt jadi pada berbeda. X-Wing-nya langsung menyusul ke arah rekan-rekannya. Matt-nya masih ada entropi di dalam tubuh yang satu yang terakhir, dan Matt kehilangan dari Immortal, dan Matt-nya pun masih bertahan dengan Anapel yang sudah dia hilangkan. Dari EVOS Glory, mereka masih bertahan. Tidak semudah itu untuk bisa menabrak lini defensif dari mereka. Keputusan dari Rebellion untuk bisa endgame ternyata belum berhasil. Dan game pun masih berlangsung. Iya, dan Lord ini Evolve Lord kemungkinan besar bisa dipegang oleh EVOS meskipun mereka tidak memiliki Retribution. Tapi apakah mereka berani juga? Lihat, Sekots langsung lepas relaxnya dia. Brans langsung mengaktifkan Speedy Light Wheel. Dicepatkan untuk Evolve Lord, dan ini dia Lord akan jatuh ke tangan EVOS. Wow, lagi dan lagi EVOS Glory menunjukkan bagaimana mereka apabila diajak main di late game. Tapi kalau ngelihat dari Lord yang memang ini evolve, kalau nggak di follow up dengan kawanan-kawanan dari EVOS Glory, ini bakal bisa dilumat habis dengan adanya Nathan. Cepet banget harusnya. Oke, memang ada Nathan ya. Tapi tim fight-nya dulu nih ya. Karena kadang-kadang kalau Nathan-nya memang udah ready di belakang dan tertarik dengan Defense Judgment. Ya. Cerita akan berbeda. Terus tadi ada Netherrealm yang terlalu cepat nggak sih? Apa gimana ya? Atau mereka ingin ngedinai dari tarikan yang bisa dihasilkan oleh Dreams? Atau seperti apa tadi ya? Kayaknya mereka lumayan pisah-pisah juga kalau aku ngeliatnya ya. Pisah nih kayak dari Aether-nya lagi kejar si Cloud9. Cloud9-nya tumbang. Tapi cooldownnya lumayan masih cepat tuh, masih ada pasifnya 10 atau 12 tadi yang dipegang dengan Cloud9. Oke, defensif seperti apa yang akan dipertunjukkan oleh Rebellion. Karena Lord evolve, ini akan dikawal. Tapi hanya ada satu lane aja nih di tengah. Oke, hanya ada satu lane di tengah ya. Oke, dan Lordnya udah mulai masuk, base turret memang sudah dihancurkan. Nah itu dia. Satu base turret sudah berhasil dihancurkan, di mana Aethernya mulai maju ke bagian depan. Coba lihat, mereka masih memiliki satu entropi yang belum diaktifkan sejauh ini, dan Lordnya sudah berhasil dihilangkan, tapi satu web minion di bagian bawah begitu banyak, begitu besar, harus mereka hilangkan pula, dan mereka masih bertahan. Hehe, ada di Judgment tapi langsung didinai saja dengan heavy spin. Begitu baik tadi permainan X-Wing, di mana X-Wing-nya pun hampir saya kehilangan dari Immortal-nya, tapi untuk mereka masih bertahan. Dan sekarang Swallow-nya malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut, dengan Cloud9 yang berhasil dihilangkan pula. 1-1. Dan juga tadi Swallow dia terdiam memakan semua damage dari Brans. Cloud9 tukar Swallow kali ini, tapi Cloud9 tidak punya pasif stack yang banyak. Sehingga waktu spawnnya ini kerasa. Yap, tapi lumayan loh potong separuh kan masih ya. Dari respawn time yang dipegang dengan Swallow. Ini masih dengan reset, tapi EVOS ya dari minus 7.000 gold. Mereka sudah plus di 2.000 gold. Pelan dan pasti sudah mulai membangun momentum sekarang untuk EVOS Glory, dan tadinya base turret mereka yang pecah 3 duluan. Mereka dapetin 2 base turret yang pecah, dan kita akan melihat sedikit replay di mana tarikan Defense Judgment langsung didinai berkat heavy spin yang dimainkan X-Wing. Nah ini Swallow-nya lihat pas dia lumayan lagi fokus nge-damage ya. Dia makan semua damage dari Brans dan akhirnya hilang. Oke. Dan itu dia reset point nih sekarang. Unggulan jauh di early game ternyata belum bisa di convert menjadi satu buah kemenangan game bagi Rebellion. Mereka harus tetap sabar dan menunggu. Dan menurutku ya permainan yang mungkin masuk banget buat Rebellion kalau mereka ingin menang sekarang adalah mereka main pick off seperti tadi. Ambil atau ajak initiate team fight, pick off 2 atau 1. At least kalau Bransnya tumbang, mereka punya chance yang lebih besar buat bisa menang team fight. Ya. Ketemu. Hampir aja. Yap. Cek dulu ya. Ngecek Hampir doang. ditiban panda. Waduh, ini bahaya soalnya udah menit 24 ya. Yap, ada Lord lagi ya kan. Evolve Iya. Lord yang bakal keluar. Nih, kalau kita hitung Lordnya sudah berapa nih? 3 tambah 1. Ini yang kelima nih berarti nih Lordnya. Iya ya. Lord ke 5, betul-betul. Lord ke-5. Bakal langsung di all in kah? Hey.
Agak serem sih kalau mau di-all-in. Oh, konsil. Oke, namun sekarang heavy spin-nya berhasil menjepit ke arah beberapa player. Tapi sekarang pergerakan dari X-Win-nya tertinggal sendiri di bagian belakang dan mereka mencoba untuk bisa maju. Saikotnya ingin mendapatkan ke arah dari Matt. Dan Matt-nya benar-benar mengkilat dengan sangat cepat dan double kill berhasil didapatkan oleh Anabel. Mereka memiliki keuntungan yang sangat-sangat besar. Hutan Aether bergerak ke arah tengah. Itu yang ngebuat dari EVOS Glory mereka nggak bisa langsung komit ke arah Lord-nya. Takut-takut ada satu split push yang dilakukan, tapi targeting dari Psychots menuju ke arah Matt itu jadi hal yang sangat-sangat mahal. Yap, dan ini dia untuk Lord. Di menit ke-24 yang kembali ya, ini akan diambil oleh EVOS Glory. Gak ada gangguan sama sekali, Retribution juga ready di sana dan di base. Cloakun masih mengawal agar tidak ada yang melakukan backdoor ke Tidak base ada. mereka. Tidak ada, no split push. Dijagain aja. Karena ini adalah Lord kelima, 25 menit EVOS Glory. Mereka punya asa untuk menyamakan keadaan sekarang. Karena it can be anyone's game di menit segini. Ya, dan Udah ini- seimbang powernya. Ini masuk zonanya si EVOS ya, di atas menit ke-20. Yap. Ingat loh, dari minus 7.000 sampai dengan plus 5.000 Oh, nih sekarang. Psychots. Oke, langsung ditarik. Tidak ada bantuan di mana X-Win dia pun masih berhasil selamatkan heavy spin udah langsung dikeluarkan, tapi Karsya sedikit lagi tersisa, masih ada Repetulas di dalam tubuhnya di tempat berbeda. Ternyata malah menjadi korban dengan ada Rim udah langsung dikeluarkan pula. Oke, Kars dengan satu avatar gua dia tadi udah langsung dikeluarkan. Tropinya masih belum begitu terasa di mana Matt udah kehilangan begitu banyak HP di dalam tubuhnya. Sekitar sisa satu bar HP. Swallow-nya mundur sedikit, tapi Lord-nya masuk bagian dalam. Matt-nya masih berjuang, Thunderous-nya masuk dan game 1-1. Oke, 1-1. Belum ada clean sweep yang dibawa oleh sang banteng biru, kali ini macan putih. Mereka mengamuk, mereka menyamakan keadaan dan menolak tunduk. Game panjang kembali terjadi. Tapi di dua game yang kita lihat, siapa yang unggul di awal belum tentu jadi asuransi kemenangan. Terlalu terburu-buru untuk mengeksekusi. Mungkin itu adalah topik bagi Rebellion kali ini. Karena setiap kali mereka open team fight-nya, tiba-tiba EVOS mereka punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dan juga melihat bagaimana di menit-menit awal sampai pertengahan, X-Win dengan Akainya, dia punya targeting yang bagus, dia bisa cancellation untuk bagaimana Kaja bisa pick off. Tapi di arah pertengahan, banyak heavy spin yang ke-trigger tanpa adanya hasil yang bisa dibawa.